Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi di dalam ibadah Pelnap GPD Ibadah Sipari. Gimana kabarnya adik-adik? Tentunya luar biasa, keadaan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau saat ku masuk ke hadirat-Mu, kita mau rasakan hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan adik-adik. Tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. ku bawa korban syukur Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa Terima kasih Yesus. korban syukur. Kami mau bawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Inilah bukti kami, kami belajar menyintai Engkau Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena cinta kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami akan memulaikan ibadah kami akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, berikan kami tanah hati yang terbaik untuk kami tetap fokus dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Halo, apa kabar adik-adik? Tentunya luar biasa keadaan adik-adik di tempat ini. Karena apa? Karena kasih Tuhan. Bahwa kasih Tuhan itu tiada batasnya. Kasih Tuhan itu tiada terukur. Bahwa kasih Tuhan sangat besar, bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Oh, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh. sungguh amat baik, Sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan adik-adik, kita telah memuji nama Tuhan. Kalau sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita agar hati kita dijadikan tanah yang subur. Karena setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya dapat tertanam, berbuah di dalam kehidupan kita. Bahwa Bapa Engkau sungguh baik. Amin.
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku.
besar setiamu. Besar setia, Besar setiamu. besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Halo, selamat pagi anak-anak. Kalau pada hari ini, pagi ini kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita satukan hati untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Berdoa yang benar di hadapan Tuhan ya. Baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang tibalah bagi kami untuk ditaburi oleh firman-Mu. Berikan telinga yang baik buat kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berikan tanah hati yang baik supaya firman-Mu dapat bertumbuh di hati kami dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak, pagi hari ini Tante mau bercerita tentang seorang bapak dan keluarganya yang hidup berbeda di zamannya. Anak-anak tahu siapa dia? Baik, dia adalah Bapak Nuh. Benar anak-anak, Bapak Nuh adalah seorang bapak yang benar di hadapan Tuhan. Pada zaman itu, setiap orang yang hidup di zaman Bapak Nuh, semua berbuat jahat, semua nggak ada yang benar. Semua hidupnya kasar di hadapan Tuhan, saling memukul dan tidak pernah benar. Nah, tetapi Bapak Nuh adalah bapak yang memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia hidup bergaul akrab dengan Tuhan sehingga Tuhan berkenan pada Bapak Nuh ini. Maka Bapak Nuh membangun bahtera dengan anak-anaknya. Nah, orang-orang di sekitarnya pada mengejek dia, "Nuh, kamu itu gila ya? Kamu nggak punya otak kali ya? Wong bikin bahtera kok di sini? Mana airnya? Oh, nggak ada air kok kamu bikin bahtera. Buat apa kamu habis-habiskan biaya, habis-habiskan tenaga untuk membuat bahtera?" Tapi Bapak Nuh itu dengar apa kata Tuhan, dengar akan firman Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, maka Bapak Nuh akan mentaatinya. Sehingga Bapak Nuh membuatlah bahtera. Nah, dikatakan sini ya, Tuhan berfirman, "Nuh, buatlah bahtera." Dan ketika Bapak Nuh membuat bahtera dari hari ke hari, terus selesai bahteranya, maka Tuhan juga berfirman, "Masuklah kamu dengan seisi rumahmu, dengan sepasang hewan yang ada." Seperti ini, Nabi Nuh dan anaknya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Nabi Nuh, istrinya, dan 3 orang anaknya Nabi Nuh. Siapa anaknya Nabi Nuh? Siapa namanya? Benar, anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Itu anak-anak Nabi Nuh. Nah, ketika Nabi Nuh masuk ke dalam bahtera disertai dengan istrinya dan kemudian 3 orang anak-anaknya dan istri anak-anaknya, dan disertai hewan masing-masing sepasang demi sepasang, masuklah mereka dalam bahtera. Ketika mereka sudah masuk dalam bahtera, maka Allah menutup pintu bahtera itu. Jebret, sudah tidak bisa dibuka lagi. Ya, pintu bahtera ditutup oleh Tuhan. Nah, ketika pintu bahtera sudah ditutup oleh Tuhan, maka apa yang terjadi anak-anak? Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Berapa hari hujan lebat turun? Selama 40 hari 40 malam hujan terus tidak pernah berhenti. Terus turun sehingga naiklah air itu, naik terus sehingga sampai menutupi gunung-gunung. Tinggallah kapal Bapak Nuh, bahtera Bapak Nuh mengapung-ngapung sendirian. Karena selama 40 hari 40 malam itu air bah terus dihadirkan, terus ada, terus jatuh, sehingga penuh bumi ini dengan air bah.
Nah, ketika air bah itu turun, semua yang ada di bumi mati semua. Ya enggak? Karena terendam air tinggi sekali, ya kan? Nah, semua sudah mati. Dan ketika air bah terus menggenangi bumi, berkuasa atas bumi selama 150 hari, maka surutlah air bah itu. Nah, ketika air bah surut dan kapal Bapak Nuh kandas di Bukit Ararat, di Gunung Ararat, nah Bapak Nuh membuka pintu bahtera itu. Apa yang terjadi? Ketika Bapak Nuh turun dari bahtera, kemudian Bapak Nuh mendirikan mezbah. Anak-anak tahu apa mezbah? Mezbah adalah tempat di mana berdoa. Kita seperti ini namanya membangun mezbah. Nah, waktu itu mezbah itu diberi korban sembelihan. Bapak Nuh mengambil beberapa dari ternak-ternak yang ada untuk disembelih dan diberikan persembahan buat Tuhan. Tuhan berkenan pada korban persembahan Bapak Nuh. Korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan pada Bapak Nuh. Nah, karena Tuhan berkenan pada Bapak Nuh, maka Tuhan berjanji, aku tidak akan menghukum lagi dunia ini dengan air bah. Dengan tanda apa anak-anak? Tuhan meletakkan busurnya, yaitu pelangi. Pelangi yang indah, merah, kuning, hijau itu adalah janji Tuhan kepada kita, pada Bapak Nuh waktu itu. Dan pada kita anak-anak yang berkenan pada Tuhan, itu menerima janji Tuhan. Untuk menerima janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan lagi menghukum dengan air bah. Nah, demikian tadi firman Tuhan anak-anak. Anak-anak dapat mengambil apa? Bahwa Bapak Nuh adalah orang yang taat sama Tuhan. Bapak Nuh adalah orang yang setia pada Tuhan. Kalau Bapak Nuh setia pada Tuhan, maka Tuhan berkenan dan Tuhan akan memelihara. Demikian juga dengan anak-anak. Anak-anak harus taati firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan hormati orang tuamu, anak-anak juga harus hormati orang tua. Supaya apa? Supaya anak-anak diberkati oleh Tuhan, supaya anak-anak dipelihara oleh Tuhan. Sepanjang hari Tuhan akan pelihara. Ya, nah demikian tadi kan 8 orang yang selamat dari keluarga Bapak Nuh. Siapa saja anak-anak? 1, Bapak Nuh, istri Bapak Nuh, 3 orang anak Bapak Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga istri anak-anak Bapak Nuh yang Tuhan selamatkan. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan akan berkati anak-anak setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar akan firman-Mu ya Tuhan, untuk hidup dengar-dengaran akan Engkau, untuk seturut akan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami ini boleh menjadi pelaku akan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan selamat siang anak-anak, Tuhan Yesus memberkati, selamat berhari Minggu. Dadah.